Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa kemarin kita masuk pada pembahasan innama nuhya 'anil wisal lima fihi min il'aqil quwa wa ihmalil ajsad min ghairi ibadah, bahwa kita ini tidak boleh melakukan puasa wisal. Puasa wisal itu puasa terus menerus tanpa berbuka puasa, poso terus. Ini larangan. Jadi pesona Nabi Muhammad SAW itu sampai menjadikan para sahabat ketika itu berupaya mencari-cari perilaku Nabi yang mereka bisa tiru. Sampai pada saat Nabi itu sholat dalam ibadah dalam sembunyi-sembunyi di kamar itu, mereka berusaha ngintip, mereka berusaha mengklarifikasi, tanya kepada para istri-istri Nabi, kalau Nabi itu yang dilakukan apa kalau kita tidak lihat. Saking kepinginnya mereka itu tidak terlewat dari mengetahui Rasul sedang apa, itu para sahabat yang rumahnya jauh-jauh itu bikin tenda-tenda di sekitar dalamnya Nabi, dan pintunya dihadapkan ke rumah Rasulullah. Jadi sehingga ketika buka pintu itu sudah benar bisa melihat Rasulullah sedang apa. Itu saking luar biasanya pesona Rasulullah. Jadi mereka yang bekerja itu janjian. Aku dibagi kerja. Aku cerita nono Nabi ngaji. Nabi sedang bercerita tentang apa? Suatu hari para sahabat itu, ada 3 orang sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, bertanya kepada Sayyidah Aisyah tentang apa yang dilakukan Nabi. Satunya ngomong, Nabi itu kalau malam kakinya kalau sholat sampai melepuh begitu ya. Saking lamanya sholat, menyelesaikan sholat, menyelesaikan qiraatul Quran itu dalam sholatnya. Ya kayak kalau panjenengan, cuma kalau kanjeng Nabi itu ngatakno Quran secara hakiki, mencoro masa-masa pun ruwet telu beres foto karo ngatakno Quran. Jadi saking lamanya Nabi sholat, termasuk nanti cucunya, cucu Nabi itu. Lah kemudian para sahabat itu berpikir, 3 orang sahabat ini berpikir, Nabi yang sudah dijamin mesti mlebu surgane, diampuni mata qaddama min dzambihi wa mata akhir. Dosa yang akan datang dan yang sudah terlampau itu dihapus. Setiap salah terklarifikasi, langsung diingatkan. Itu saja ibadahnya sedemikian. Akhirnya satu sahabat bilang, kalau begitu Nabi yang sudah diampuni saja ibadahnya seperti ini, kalau begitu saya akan ibadah terus kawin-kawinan. Sing situ saya akan qiyamul lail terus menerus. Sing situ lagi mengatakan saya akan puasa terus gak ada buku-bukuan sampai mati. Nabi dengar. Nabi mendengar. Kemudian Nabi bilang, jangan begitu.
saya ini juga puasa, juga moker. Jadi puasa terus menerus itu gak apik. Aku puasa yo moker. Saya kadang sholat malam, kadang juga tidak sholat malam. Saya juga menikah. Ini peringatan agar tidak dipersepsikan agama itu seperti kaum mutasaddidun, kelompok yang nemen-nemen mau sholat ibadah. Dan tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa saking suwine ibadah Kanjeng Nabi niku badhe sampai kira bener. Jadi harus yang kita yakini itu beragama itu mudah, beragama itu mudah, jangan dipersepsikan agama itu apa. Ya, kalau jenengan kalau ngaji Gus Bahat turu lo ibadah, nyata seturu lah mau turu daripada maksiat lalu turu lah itu ibadah gitu. Pokoknya kamu ngorok di ruangan terus ganggu tombol-tombol lah. Kemudian makanya di sini kemudian ada penjelasan itu iman innaman nuhiya 'anil wisal, dan Rasulullah itu modelnya begini. Hari ini tidak ada makanan, sudah puasa. Dan itu diteruskan, besok gak makanan, ya poso mana. Nabi itu punya pesantren, ya, embrio pesantren itu dari pesantrennya Nabi yang disebut dengan Sufah, Al-Sufah. Jadi kan kalau pernah tindak haji, si guru mau kaji, bukan aku udah kaji. Di dalamnya Nabi itu di agak ke belakang, jadi umpama kiblatnya kalau di sini kiblatnya ke arah barat, itu di arah timurnya itu ada semacam serambi. Lah serambi itu yang disebut dengan Sufah, di mana di situ ada sekitar 48 atau 70-an orang yang makan dereknya Kanjeng Nabi, sembarang kali ikut Kanjeng Nabi, Nabi dahar berdahar, Nabi dadar ya melok poso. Sampai Abu Hurairah pernah matur Kanjeng Nabi, Nabi buatan kula menono ganjel wakune telu. Lah apa itu? Berarti 3 hari saya belum makan. Nabi kemudian membuka perutnya, ini ganjelku wis papat. Berarti aku petang dino belum makan. Ini kamu langsung belum makan. Sampai sebegitunya itu embrio pesantren. Jadi Nabi mendahulukan para sahabatnya, santri-santrinya sebelum beliau. Jadi Nabi sahabatnya kalau dapat rezeki dipakai produksi, sisanya didalamkan Nabi. Jadi buatan KUA itu kalau pertama kali dari kepala KUA di lorong Gus KUA, apa KUA? Kepala untuk hubungan, yang buatan jadi ini KUD Gus KUD apa? Kepala untuk hubungan, enggak. Pola agama didahulukan anak buah, nafai kadang baru kemana. Nek ngono ya sama, benar-benar senang-senang gitu. Maka di sini disebutkan amar Rasulullah SAW, in kana aklu wa syurbu idza rabbi haqiqatan fa innahu lam yuwasil. Jadi Nabi itu sesungguhnya daharnya Nabi, minumnya Nabi itu indah Rasulullah hakikatnya. Jadi boten dahar kelebon segon itu jek kuat. Cik bergak nih, betul kalau panjenengan itu bulan puasa beblak kabeh. Nabi tidak seperti itu. Jadi Nabi tetap energi. Ya, yang kita ingat perang Badar itu bulan Ramadan. Perang Khandaq itu kalau tidak salah juga bulan Ramadan. Jadi Nabi masih kuat, energinya tambah. Jadi corone Nabi itu meskipun bulan Ramadan itu buat dikurangi jadwal kerja, kita ditambah. Tapi ojo ya Pak. Itu kalau caranya Nabi gitu. Kenapa? Kalau kita tidur saja ibadah, malah kita bekerja untuk umat, tambah pakai ganjaran.
Jadi fa'inna ulam hasil, hakikatnya Nabi itu dahar itu untuk menunjukkan bahwa beliau manusia, agar tidak dipertuhankan. Karena kalau sudah makan, ono wong kaya sinten kuliah eden ngaku malaikat kok mangan itu sedudono ngapusine. Berarti dia membutuhkan sesuatu yang lain. Nah, kalau kemudian itu Tuhan itu pasti gak butuh liang-liangnya. Kok aja butuh mangan, berarti butuh pangeran. Nah, daharnya Nabi itu termasuk bisa juga disebutkan bahwa itu menunjukkan bahwa Nabi itu manusia. Jadi punya aradul basyariyah, sisi kemanusiaan beliau. In abara bi akli wa syurbi an quwatil unsi billah. Jadi kalau Nabi itu digambar noda, itu sebenarnya untuk takarruban, kurban ilallah, wasurur dikurbi, untuk berbahagia, menunjukkan ekspresi senangnya beribadah. Nah, terus satu hal yang kita tidak boleh salah itu, kudune sholat itu bahagia, senang, ibadah itu kudu senang, sedekah itu harus menunjukkan kesenangan, bukan dengan menunjukkan rasa berat. Faqad qama dzalika maqam al-aqli wasyurbi fi in'asi quwwah. Jadi kuwatal unsi, kekuatan untuk mendekat kepada Allah itu sesungguhnya adalah makom dari daharnya Nabi yang mengangkat Nabi itu menjadi kuat dalam menjalani ibadah. Balwa ablaq minat ta'am wasyurbi, kalau kita ini wasyarab, kalau kita ini panganane yo panganan hakiki sego, tetapi makanan hakikatnya Rasulullah adalah nopo spirit dalam mendekat kepada Allah. Niku daharane Nabi sing hakiki. Nah, iku gak iso ditiru. Jadi jenengan kepengin dadi Nabi terus poso terus itu boten iso. Mau meneh kepengin mogul. Gampang meneh ono mogul. Bentuk poso-poso. Wa qad sumtu an ladati dahri kulliha. Jadi disebutkan Nabi bahwa Nabi itu berpuasa dari kenikmatan, berpuasa dari kenikmatan atau menikmati nyeneng awak. Dan terus apa ya? Makan itu bukan Nabi itu menghindari sesuatu sing angel gawenane. Di leren tuku di kono, leren berbuat betul seneng. Nabi itu sing nyepak ya yang dimakan. Itu yang kesukaan Nabi. Betul belum aja. Gak seneng ya sekarang Gojek, Grab. Ini betul. Wa yauma liqakum dzaka fitru siyami, dan pada saat saya ini bertemu dengan adalah berbukanya diriku. Wa laqad wajadtu ladatu laka fil hasyar. Jadi pada saat Nabi ini bisa ulang, bisa ngaji, ini hakikatnya ngokele Kanjeng Nabi. Makanya kita menemukan banyak sekali ulama-ulama sing gerah, tapi pada saat mulang itu tambah waras mekune. Laisat lima kulit. Jadi sesungguhnya kenikmatan itu bukan sesuatu yang dimakan, wala masrubin, dan sesuatu yang diminum. Jadi kenikmatan yang dirasakan oleh Rasulullah itu adalah pertemuan dengan para sahabat-sahabatnya ngaji ini. Dan ngaji ini adalah warisan Kanjeng Nabi ya. Suatu hari Abu Hurairah itu ngomong di pasar, hei, di masjid ono bagi-bagi warisan Kanjeng Nabi kok sampai malah bingung dodolan. Wah, akhirnya melayu kabeh nang masjid. Barang di masjid digoleki iki kok gak ono. Ono ngaji to. Ini ngaji warisan Kanjeng Nabi. Tapi jangan kemudian terus ngaji kabeh kalau sing dodolan bahaya. Watani al-qublah. Yang kedua,
dibuat dari apa ini saudara? Oh, sesuatu yang harus dihindari adalah kublah. Kublah itu maknanya mencium. Jadi niki bahasa Arab itu angele beda harokat maknanya beda. Kublah niku mencium, kiblah niku kiblah. Ini kan podo. Kobil tuh saya terima, kobal tuh tak ambung awakmu. Jadi makanya kenapa Quran itu kudu diburono karena berbeda bacaan sedikit akan merubah makna. Termasuk alamin dan alamin itu maknanya beda. Alamin itu alam semesta. Kalau alamin orang-orang yang sakit itu maknanya beda. Hamid itu pujian orang yang terpuji, tapi kalau hamid kecut. Kata lagu saya hamid musim kecut. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shahid wa yubashiru wa huwa shahid walakinnahu amlakuhum li awal bihi. Yang ketiga yang harusnya dihindari pada saat berpuasa itu ngambung bojone. Nah, empat ya. Tetapi di sini disebutkan Nabi itu pada saat berpuasa mencium istrinya, juga menyentuh istrinya, tetapi Nabi niku amlakuhum li arabi. Nabi itu adalah sosok yang paling kuat dalam menahan hawa nafsu. Buatan terus kotek langsung greng ngoten niku mboten. Jadi Nabi mampu menahan hawa nafsunya. Maka ini sebagian ulama menyebut hadis ini adalah khususiyatun Nabi, spesifikasi spesial untuk Nabi mawon, benar untuk umum masyarakat umum. Faman kana syaikhan ya'malu ala nafsihi min tahriki syahwat wa ifsadis shaum fala ba'sa biha. Nek wis tuwek nggih, adik kandungnya wis gak iso tangi, ya'malu ala nafsihi, dia nopo bisa menjaga diri dari berubahnya syahwat atau ifsadus shaum yang merusak puasa, fala ba'sa bihi, maka mencium tidak ada masalah. Pokoknya gak tangi, gak ngombe jamune Pak Samidi pokoknya langit. Maka mencium buatan ada masalah. Tetapi kalau manten anyar orang oleh harus maju cita Nabi itu harus dihindari. Nah, ngempet ya. Niat ingsun ngempet ngampet. Wa inna nasyabat layak manu dari kurihat lahu. Kalau cek nom, cek manten anyar ngambung bojone bulan puasa, maka kurihat dia dimakruhkan. Nek makruh ajaran Rasul tadi. Lima pihak dari mencium itu minta ridil ibadah karena membelokkan ibadah li ifsadin pada rusaknya ibadah wal mukhatarati dan hal-hal yang membahayakan dia dengan ibadah. Jadi kenapa kok dimakruhkan? Karena ada amrun aridi. Sakjane ngambung bojo ini gak masalah. Syaratnya orang syahwat. Nek syahwat makruh. Kenapa kok makruh? Karena ada amrun arid. Amrun arid itu faktor eksternal. Jadi ibadah itu wonten sing dzatiyahnya. Perkara itu ada yang secara zat itu hukum yang haram, tapi ada juga haramnya itu karena amrun arid, sesuatu yang lain. Nah, ini makanya kayak model gitaran, main musik itu ada yang mengharamkan, tapi ada yang mengatakan tidak apa-apa. Kenapa? Karena itu yang mengharamkan itu tersebab amrun aridi, yang tidak mengharamkan itu bila tidak ada amrun aridi, faktor eksternalnya. Jadi kalau ternyata
dengan bermusik itu bisa menggugah semangatnya untuk kurban mendekat kepada Allah, ya berarti itu apa-apa. Tapi nek bermusik terus mari ngono menjadikan dia itu lupa ibadah, lali sholat, lali sembarang kali, ini menjadi haram. Terlebih kebanyakan orang-orang yang meninggalkan ibadah itu dia bermain musik, mabuk-mabukan, kalau rock atau dangdutan, kemudian niatnya suruh balik senggolan. Makanya bermusiknya menjadi haram karena faktor eksternal, itu bukan hakikatnya bermusik. Itulah kemudian itu dibahas panjang lebar ya, ada sebuah kitab yang membahas tentang khusus tentang musik yang menyatakan bahwa keharamannya itu karena amrun amri, faktor eksternal, karena faktor runtutannya. Jadi ada hukum yang disebut sadud dari'ah. Sadud dari'ah itu hukum preventif. Kalau menyebabkan itu maksiat, maka perkara ini menjadi haram. Tapi kalau perkara itu menyebabkan kebaikan, maka dia menjadi boleh. Nah itu kaidah sadud dan apa itu hijamah wa ta'ala bisolat. Dengan kajian ini kita semua senantiasa dalam lindungan Allah dan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam kegiatan amalia menyebabkan kita semua mendapatkan ridha Allah. Dan kita akhiri kajian kita dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalam wal islam wal musyarah ilama tuhibbu wa tardu wal afiyah mujaddilah wa rizqi al wasih wa tabul aqam wa waqal Sukna siyam Ramadan wa qiyam Ramadan wa tilawat al-Quran fi syahr Ramadan. Allahumma ij'al siyamina fi syahr Ramadan siyam as-sha'imin wa qiyamana fihi qiyam al-qa'imin wa nafilna fihi ala nawmatal ghafilin wa hablana fihi al-yusra wal afiyah innaka ala kulli syai'in qadir wa qarribna fi syahr Ramadan ila mardhatika wa jannibna fi syahr Ramadan min safatika wa niqamatika wa waffiqna fi syahr Ramadan li qira'ati ayatika bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bil qabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.